Mari kita bersatu berdoa. Tuhan, di dalam anugerah-Mu lah kami hidup. Dalam anugerah-Mu lah kami ada, dan dalam anugerah-Mu juga kami bisa bertumbuh. Karena itu biarlah dalam anugerah-Mu juga pada saat ini, saat kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, biarlah anugerah-Mu terus nyata bagi kami agar firman yang akan kami renungkan dapat kami pahami, dan juga tentunya dalam anugerah-Mu dapat kami lakukan, sehingga akhirnya firman Tuhan yang akan kami renungkan itu membawa kami ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pertumbuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan dalam segala anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita akan bersama-sama pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Titus. Surat Paulus ke muridnya atau anak rohaninya, yaitu bernama Titus. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Temanya adalah bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang pertumbuhan, itu juga pasti berbicara tentang perubahan. Ya, seperti pertumbuhan manusia, pasti mengalami yang namanya pertumbuhan, itu pasti mengalami perubahan. Orang yang baru lahir, nggak mungkin tiba-tiba langsung papa, mama, nggak mungkin ya. Pasti dia cuma bisa menangis, gitu ya. Dan meranjak lagi umurnya mungkin kira-kira 1 tahun, kira-kira 1 tahun lebih, ya. Sudah mulai mungkin belajar berbicara, walaupun mungkin gak jelas ngomongnya apa, gitu ya. Setelah umur 2 tahun ke atas mulai sedikit jelas, umur 3 tahun sudah semakin jelas dia ngomong apa. Nah, akhirnya meranjak ke remaja, suaranya berubah, ya. Khususnya laki-laki. Saya ingat waktu video diputarkan di HUT GKA Sion. Saya kaget waktu lihat suaranya Kristo. Berubah ya. Jadi kayak gitu, nggak kenal saya dengan suaranya gitu ya, berubah. Jadi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan itu pasti berhubungan dengan perubahan. Nah, bagaimana akhirnya berbicara mengenai pertumbuhan rohani kita? Masuk dalam bagian kita hari ini, teks yang telah kita baca, di mana Titus dia memiliki suatu tanggung jawab yang berat. Karena dia dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk mengurusi jemaat Kreta, yang dimana jemaat itu masih baru dan juga jemaatnya masih banyak yang belum mengalami yang namanya perubahan, pertumbuhan. Masih menjalani kehidupan yang lama sebelum mereka percaya Tuhan Yesus. Nah, inilah
yang bisa dikatakan sangat berat sekali. Mungkin kalau hanya mengurusi sebuah benda, itu gampang kita mau buat apa, mau kita bentuk seperti apa. Tapi dia sedang mengurusi yang namanya manusia. Mengurusi pertumbuhan, perubahan manusia, ini bukan sesuatu yang mudah. Sangat sulit sekali. Dan karena kita tahu bahwa manusia itu kita semua pasti memiliki konsep berbeda-beda. Sesuai dengan kebudayaan kita atau sesuai dengan latar belakang keluarga kita. Dan juga kita memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga cara berpikir pun bisa berbeda-beda. Dan kita pun mempunyai kebudayaan atau kebiasaan pun berbeda-beda. Sesuai dengan kebudayaan atau sesuai dengan suku kita masing-masing atau keluarga kita masing-masing. Dan akhirnya konsep yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, dan juga latar belakang yang berbeda-beda, itu membuat susah diubah. Apalagi Titus harus bagaimana untuk membuat menasihati jemaat Kreta untuk berubah atau bertumbuh. Nah, apalagi si Titus adalah orang yang bisa dikatakan yang masih muda. Dan juga dia ditinggal sendirian sama Rasul Paulus. Tentu kalau dia pelayanan bersama Rasul Paulus mungkin ada rasa tenang. Rasul Paulus ini seorang tokoh senior. Dipakai Tuhan yang luar biasa. Mungkin dia akan merasa tenang. Tapi dia ditinggalin sama Rasul Paulus untuk mengurusi kehidupan atau pertumbuhan jemaat Kreta. Wah, ini bukan sesuatu yang gampang. Apalagi jemaat Kreta tinggal di antara orang Kreta yang kehidupan mereka, kalau kita melihat dalam Titus pasal yang ke-1 ayat 12, dikatakan seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi jemaat Kreta tinggal di antara orang-orang Kreta yang sifatnya seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah, sangat rumit mengurusi bagaimana mengubah atau menuntun jemaat Kreta untuk mengalami pertumbuhan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian Tuhan, Rasul Paulus sangat menyadari kesusahan ini. Setelah dia meninggalkan Titus, gak berapa lama kemudian, dia tulis surat ini. Nah, di dalam surat ini, Titus dan tentu juga kita mendapatkan kelegaan. Karena perubahan seseorang itu bukan karena kehebatan Titus atau kehebatan orang atau kemampuan kita, tetapi adalah karena kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 11 ini masih berhubungan dengan ayat 1 sampai dengan 10. Di ayat 1 sampai dengan 10 ini Titus dikasih tahu melalui suratnya Paulus untuk mengurusi jemaat Kreta, di mana jemaat Kreta ada yang tua, ada yang laki-laki tua sampai laki-laki muda, ada yang perempuan tua sampai perempuan muda, dan segala kalangan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang budak, ada yang hamba, dan juga untuk dirinya sendiri. Jadi nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh Titus ke jemaat Kreta ini membuat Titus ada satu keberanian untuk menyampaikan. Karena apa? Karena orang-orang jemaat Kreta itu adalah orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Jadi karena kasih karunia Allah tersebutlah yang pada akhirnya membuat Titus waktu mendapatkan suratnya dia kembali dikuatkan. Berarti bukan karena kekuatan saya. Berarti bukan karena kemampuan saya untuk membuat jemaat Kreta itu berubah. Nah, ini juga sebenarnya untuk kita Bapak Ibu sekalian Tuhan. Perubahan kita, pertumbuhan kita, itu bukan tergantung karena kemampuan kita. Mungkin karena kita hidup di dalam pemahaman yang mungkin kita semua menyetujui, bahwa untuk meraih sesuatu, maka tergantung bagaimana kita berusaha. Pengen pintar, meraih juara, maka harus banyak belajar. Pengen berhasil, maka harus banyak berusaha. Ya. Dan akhirnya pemahaman ini membuat pemikiran. Berarti untuk bertumbuh secara rohani, harus ada usaha dari kita. Kalau nggak ada usaha, nggak bisa.
Nah, di dalam bagian ini Titus diberikan kelegaan. Karena apa? Karena perubahan seseorang, pertumbuhan jemaat itu adalah karena kasih karunia Allah. Tentunya kasih karunia Allah ini memiliki suatu tujuan untuk membuat kita selain selamat, tetapi mengalami pertumbuhan yang kemana? Pertumbuhan yang mengarah kepada Kristus. Jelas di mana waktu ulang tahun HUT GKA Sion jelas dijelaskan ya, bertumbuh dalam segala satu ke arah Kristus. Jadi pertumbuhan kita itu mengarah kepada Kristus. Roma 8 ayat 28-29 jelaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Untuk menjadikan kita serupa dengan anaknya. Jadi berarti pertumbuhan kita adalah menuju sempurna seperti Yesus. Yesus itulah tujuan kita. Yesus itulah tujuan di mana Allah membuat kita bertumbuh. Kasih karunia tadi membuat kita bertumbuh, yaitu kepada Yesus sama seperti Yesus Kristus. Nah, di dalam bacaan kita, kasih karunia itu apa yang dibuat oleh kasih karunia sehingga kita mengalami pertumbuhan? Yang pertama adalah mendidik kita. Di sini dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kasih karunia Allah, dia itu mendidik kita. Bahkan dalam bahasa aslinya bukan cuma mendidik, tapi mendisiplin kita. Ini seperti orang tua yang dimana mendisiplin anaknya, mendidik anaknya. Dan kalau kita hubungkan dengan Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, di mana Allah memposisikan diri sebagai orang tua, dan di mana orang tua itu memiliki keinginan untuk mendisiplin anaknya supaya apa? Supaya anaknya semakin baik. Nah, inilah Allah kita, di mana dengan anugerahnya dia mendidik, mendisiplin kita supaya kita mengalami pertumbuhan, perubahan yang nyata sebagai orang Kristen. Yaitu di sini ayat 12 dikatakan ada dua hal yang akan menjadikan kita berubah, yaitu secara negatif, yaitu apa? Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Secara positif, kita dapat melakukan hidup yang bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi dua hal ini bukanlah bisa dikatakan ini dulu, baru itu dulu. Aku meninggalkan kefasikan dulu, baru aku hidup dalam kebijaksanaan. Bukan, ini berbicara tentang sekaligus. Seperti sering saya katakan, seperti mata uang. Ada dua sisi. Demikian juga, waktu kita dididik oleh Allah, maka kita sekaligus. Jadi waktu kita meninggalkan kefasikan, maka saat itu juga kita melakukan hidup yang bijaksana. Di mana kefasikan itu adalah berbicara tentang orang yang mendurhakakan kesalehan. Jadi dalam bahasa aslinya itu orang yang durhaka terhadap kesalehan. Jadi maksudnya apa? Dia tahu apa itu kesalehan, dia tahu apa itu perintah Tuhan, tapi dia mendurhaka. Dia melakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah diketahuinya. Ya, seperti orang Farisi. Orang Farisi tahu firman Tuhan, paham firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu dipakai untuk dengan segala cara hanya untuk keuntungannya diri sendiri, supaya dia dapat pujian, supaya dia dapat dikatakan orang hebat, orang yang diakui. Jadi akhirnya firman Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, bukan untuk dilakukan, tapi semua dibantah dan dilakukan dengan kehidupan yang sangat berbeda sekali dengan apa yang sudah dipahaminya. Jadi durhaka terhadap kesalehan. Nah, kalau orang nggak tahu terus melakukan kejahatan, itu wajar. Maksudnya ya memang dia nggak tahu, harus dikasih tahu. Tapi yang paling parah sudah tahu, tapi justru melakukan yang bertentangan dengan apa yang sudah tahu. Nah ini ya seperti yang kalau kita fenomena sekarang ya, sudah diberi peringatan. Nggak boleh mudik tanggal 6 sampai tanggal 17. Tapi kalau kita lihat di berita-berita, akhirnya orang
melakukan segala usaha untuk bisa mudik, gitu ya. Ada yang sampai harus ngumpet di bagasi bis, ya. Ada yang sampai nyewa truk derek, terus mobilnya ditaruh di atas truk derek, ketahuan rupanya itu di dalam mobil itu ada 8 orang. Ya, ada yang sampai masukin mobilnya di dalam truk terus dibungkus, ketahuan. Jadi banyak cara. Jadi sudah tahu mana yang benar, yaitu nggak boleh mudik, tapi akhirnya dibantah atau dilawan dengan segala cara. Nah, ini kefasikan. Sudah tahu apa yang benar, tapi malah melakukan yang bertentangan dengan apa yang sudah ditahu. Dan juga keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi kalau kita hubungkan itu di dalam pasal 33, dikatakan karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah, waktu kita dididik oleh Allah, didisiplin oleh Allah, Allah itu dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala karyanya, dan saya yakin Allah itu gak mungkin gagal. Allah bukanlah manusia yang terbatas oleh apapun, tapi Allah itu maha kuasa, maka dia akan sanggup dan pasti berhasil mendidik kita. Dan pada akhirnya kita akan meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita, dan saat itu juga kita akan mampu hidup dalam kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan adalah berbicara tentang kita memahami dan mengetahui apa yang baik dan apa yang salah, apa yang jahat dan apa yang benar, apa yang salah. Itu berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan didasarkan pada pemahaman kita, pemahaman kebudayaan kita, pemahaman latar belakang suku kita, tapi berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Nah, itulah hidup bijaksana dan adil, dan kata beribadah sebenarnya dalam bahasa aslinya itu adalah kesalehan, yaitu hidup yang melakukan apa yang sesuai yang dia ketahui. Jadi firman Tuhan bukan cuma di otak, tapi firman Tuhan dinyatakan melalui kehidupan. Nah, itulah kesalehan. Nah, saat itulah kita akan mengalami perubahan. Kata mendidik, memakai kata kerja present tense. Kata kerja yang selalu setiap hari dan setiap saat. Berarti Allah mendidik kita setiap hari, setiap saat. Dan kalau dihubungkan sampai dalam ayat yang ke-13, maka didikan Allah itu akan terus berlanjut sampai Yesus datang kedua kali. Jadi bisa dikatakan begini, selama kita hidup, kita adalah orang-orang yang masih di dalam disiplin Allah atau didikan Allah. Gak ada selama kita dunia kita berkata, aku sudah seperti Yesus. Belum. Tapi kita semua masih dalam proses didikan Allah. Karena itu Paulus pernah berkata, aku juga sedang mengejar kesempurnaan tadi. Paulus yang begitu hebatnya dia mengatakan, aku masih mengejar kesempurnaan itu. Jadi kita semua juga sama-sama. Kita sedang dididik Allah. Sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Namun bagi ini buat kita bersyukur. Karena didikan Tuhan itu luar biasa. Dan tidak mungkin gagal. Nah, didikan Tuhan, Bapak Ibu sekalian Tuhan, itu juga apa? Ya. Didikan Tuhan ini juga di mana kasih karunia itu memakai hamba Tuhan. Titus dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk menasihati jemaat Kreta. Titus bukanlah rasul, Titus hanyalah murid daripada Rasul Paulus. Tapi Titus dipercayakan untuk bagaimana mengarahkan dan menasihati jemaat Kreta supaya jemaat Kreta berubah. Berarti dalam kasih karunia Allah mendidik umatnya juga melalui hamba-hambanya. Di mana hamba-hambanya harus menyampaikan firman Tuhan yang benar. Karena kita hubungkan dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan 8, maka Titus dikasih tahu, kamu harus memberikan pengajaran yang sungguh-sungguh dan sehat dan tidak bercela. Jadi pertumbuhan jemaat, pertumbuhan kita memang adalah kasih karunia Allah. Dan Allah memakai hamba Tuhan. Ya. Dan selanjutnya juga memakai gereja. Karena itulah
Jemaat Kreta bukan dikatakan bertumbuh di luar gereja, tapi di dalam jemaat Kreta yang satu sedang dilayani oleh seorang murid Rasul Paulus yaitu Titus. Nah, ini berarti pertumbuhan kita tidak bisa terjadi jikalau kita lakukan di luar gereja. Karena itulah dalam Ibrani jelas sekali ayat pasal 10 ayat 25, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena dalam ibadah-ibadah tersebutlah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendapatkan arahan dari hamba Tuhan. Ya. Dan juga kita bisa melakukan atau merealisasikan firman Tuhan di dalam ibadah, yaitu melalui kehidupan kita yang saling mengasihi di dalam gereja ini, gereja lokal tadi. Ya. Dan tentunya pertumbuhan kita pastinya itu karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas sekali dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kita. Nah, jadi dalam kasih karunia-Nya Allah kita dididik. Namun didikannya itu nggak pernah lepas dari gereja, firman Tuhan dan juga hamba Tuhan. Ya. Ini. Dan kedua adalah di mana kita akan mengalami perubahan melalui kasih karunia, karena kasih karunia itu adalah yang akan membebaskan kita dari segala kejahatan, ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kita itu melalui kematian Yesus Kristus, maka kita dibebaskan dari segala kejahatan. Dan dikuduskan, maksudnya apa? Kita adalah orang yang dulunya adalah orang jahat. Kalau kita bandingkan dengan pasal 3 ayat yang ketiga dan 4. Kita dulu ada orang yang jahat. Orang yang hanya hidup jatuh dalam dosa. Tapi dalam kasih karunia Allah, melalui Yesus Kristus menebus dosa kita. Bukan cuma menebus dosa kita, Dia membebaskan kita dari segala kejahatan. Di mana segala kejahatan itu yang mengikat kita sehingga kita nggak berbuat jahat. Itu ya. Akhirnya melalui kasih karunia kita dibebaskan dari kejahatan. Dan kita dikuduskan, dikhususkan. Dari semua orang-orang yang berbuat jahat, kita dikhususkan untuk dibebaskan dari kejahatan. Supaya apa? Supaya bisa rajin berbuat baik. Nah ya, jadi jelas sekali. Kasih karunia Allah sudah pasti membuat kita itu benar-benar mengalami perubahan. Selain Dia mendidik, Dia juga membebaskan kita daripada segala yang jahat. Dan kasih karunia tersebutlah yang padarnya membuat kita bisa hidup rajin berbuat baik. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Saya kutip seorang tokoh teolog ya, di mana dia ngomong begini karena dia adalah orang yang sudah hidupnya atau bisa katakan kerjaannya yaitu menggali firman Tuhan. Dari hasil penggaliannya dia mengatakan, jika ada yang menyimpulkan bahwa anugerah Tuhan tidak manjur, kecuali kita sendiri bekerja sama dengannya, argumen ini sembrono. Kita tahu tetap betapa besar kemalasan daging kita. Tetapi ketika Tuhan merangsang kita dengan peringatan dan nasihat, Dia pada saat yang sama menggerakkan hati kita agar nasihatnya tidak sia-sia atau berlalu tanpa pengaruh. John Calvin. Jadi anugerah Tuhan itu akan buat kita bisa mau hidup berubah. Jadi bisa katakan loh, anugerah Tuhan bukan berarti tergantung bagaimana kita meresponi. Tapi anugerah Tuhan membuat kita mampu meresponi firman Tuhan. Anugerah Tuhan membuat kita juga mampu untuk berjuang melawan dosa. Jadi bukan berarti anugerah Tuhan akhirnya berdiam tunggu kita. Tidak, anugerah Tuhan dari awal dan sampai akhir. Kalau kita bayangkan begini, seandainya anugerah Tuhan itu bergantung terhadap respon kita, apa yang terjadi? Seperti orang bawa mobil. Mesin mobil itu mampu membawa kita jauh ke suatu tempat. Mungkin dari Jombang sampai ke Jakarta. Dia mampu membawa kita dari Jombang sampai Jakarta. Tetapi mesin itu bergantung sama siapa?
sama yang nyupir. Kalau yang nyupir nggak bisa nyupir, nggak bakal sampai ke Jakarta. Kalau yang nyupir nggak pernah menyalakan itu mobil, nggak mungkin pernah sampai ke Jakarta. Dan kalau anugerah Allah itu bergantung terhadap respon kita, apa yang terjadi? Allah akan hanya nunggu, dan dia akan apa yang terjadi? Keinginannya nggak mungkin bisa terjadi, nggak mungkin kesampaian. Karena apa? Karena manusia dikatakan adalah orang yang setelah jatuh ke dalam dosa. Dalam pasal 33 jelas sekali, kita ada orang yang tidak menyukai akan kebenaran dan kebaikan. Terus bagaimana Allah menunggu respon daripada kita? Menunggu kerjasama kita? Nggak bakal jadi kerjasama. Karena itulah Allah dalam segala anugerahnya menolong kita, memampukan kita, memberikan kita kemauan, dan memberikan kita usaha. Akhirnya kita bisa melakukan yang diperintahkan Tuhan. Dan ini juga membuat suatu penghiburan buat kami para hamba Tuhan. Dalam menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena kehebatan dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi rupanya ada karena karya Allah yang mampukan. Seandainya ini berbicara tentang kerjasama, maka apa yang terjadi? Ada akan bentuk kesombongan terjadi. Aku kan bisa berbuat baik begini, aku kan bisa begini karena aku rajin berdoa. Karena aku rajin baca Alkitab kamu. Makanya baca Alkitab banyak-banyak kesombongan. Terkesannya berarti apa? Dia bisa baca Alkitab banyak-banyak karena dia punya kemampuan. Dan dia bisa berubah karena dia mampu bisa baca Alkitab banyak-banyak. Tapi semua sebenarnya karena kasih karunia. Aku bisa baca Alkitab itu karena Tuhan kok. Aku bisa bertumbuh, mengalami perubahan itu karena Tuhan kok. Semua karena Tuhan. Ini buat kita menjadi juga timbul pengharapan. Waktu kita melihat mungkin saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita lihat, loh kok dia gak berubah-berubah ya? Ada satu pengharapan. Kasih karunia akan mengubah dia. Ini buat kita bisa tenang. Ada harapan. Tapi kalau tergantung kita, dan tergantung kita sebagai manusia, maka muncul semua rasa putus asa. Aduh gimana ngubah orang ini ya? Susah sekali, gak mungkin bisa berubah. Tapi karena ada kasih karunia, ada satu pengharapan. Kalau Tuhan berkarya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dia akan berkarya mengubah kita semua. Itulah kasih karunia Allah. Allah dalam anugerahnya akan menolong kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 11. Disiplin Allah yang terus Allah lakukan kepada anak-anaknya akan membuat kita berbuah kebenaran. Walaupun disiplin itu gak enak. Disiplin itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Sangat susah waktu diberikan. Tapi Tuhan gak mungkin gagal. Maka disiplin itu. Waktu kita hanya harus bagaimana meninggalkan kebiasaan kita yang dulu enak kita rasakan. Dan kita mungkin gak merasa bersalah waktu kita melakukan dosa itu. Tapi saat kita mengenal Yesus dan Yesus membuat kita dalam anugerahnya kita disiplin. Mungkin kita kena suatu hal yang membuat kita, wah iya aku harus berubah. Itu tidak menyenangkan. Untuk kita bebas dari kebiasaan kita selama itu tidak menyenangkan. Tapi Tuhan dengan segala kasih dan anugerahnya akan membebaskan kita daripada itu semua. Sehingga kita menghasilkan buah kebenaran. Ya. Saya kasih contoh Bapak Saudara, ini contoh mungkin lagi viral ya. Tahu ya ini? Raditya Olwan yang suka buka medsos mungkin tahu ya. Raditya Olwan. Dia adalah seorang pastor, pendeta. Sebelum dia menjadi seorang pendeta, dia adalah seorang pemakai narkoba dan juga seorang pengedar narkoba, pernah dipenjara, dan juga seorang yang hidup dalam seks bebas. Bapak Ibu pernah ketemu sama orang yang kena narkoba? Pernah berteman dengan orang yang pernah kena narkoba? Saya pernah. Teman saya banyak orang narkobaan waktu saya di Jakarta. Bukan cuma saya pernah berteman, bahkan saya juga pernah melayani orang narkoba. Karena saya pernah di Bekasi terlibat dalam pelayanan rehabilitasi orang narkoba. Wah, orang narkoba itu susah sekali lepas. Ini bisa ya di tempat rehabilitasi dia bisa benar-benar bisa hilang loh. Jadi bisa berubah, udah nggak lagi kecanduan, sudah itu bisa. Dan akhirnya kita bisa mengatakan, oh ini udah sembuh nih. Setelah nanti dia keluar,
Gak berapa lama lagi, dia akan narkobaan lagi. Susah orang narkoba itu sebebas, apalagi di pengedar lagi. Wah, ini susah sekali. Karena sudah menikmati bagaimana enaknya dapat uang melalui pengedar narkoba. Tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seorang yang sudah terikat narkoba, terikat seks bebas, akhirnya menjadi seorang pastor atau pendeta. Dan bahkan bisa menikah, setia, sampai dia mati dengan satu istri. Dia nggak lagi hidup dengan seks bebas, setia sampai mati, dia sudah meninggal ini. Sampai akhir dia tetap satu istri. Kok bisa ya? Kalau kita melihat latar belakang ini satu hal yang nggak mungkin. Bagaimana orang yang sudah terikat narkoba, terikat seks bebas, bisa diajak kerjasama sama Allah untuk membebaskan diri dari narkoba? Nggak bisa. Kok bisa itu terjadi? Kasih karunia Allah yang membebaskan. Maka dia pernah berkata gini, jangan pernah kasih titik ke orang dan kepada dirimu sendiri. Karena Tuhan masih berkarya. Jadi kita gak boleh menjudge orang, nih gak bakal berubah ini. Aduh sudah beginilah nasibnya. Gak boleh kasih titik. Karena Tuhan masih berkarya dalam setiap kehidupan orang. Kalau Tuhan mampu mengubah dia, maka Tuhan juga mampu mengubah kita. Kalau kita hubungkan semua dengan para rasul-rasul juga, banyak para rasul itu bukan orang yang berkompeten untuk menjadi pemberita Injil, bahkan setia mati karena pemberitaan Injil. Tapi kenapa mereka bisa? Karena kasih karunia semua itu. Demikian juga dengan kita, semua karena kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam kasih karunia Allah yang menyelamatkan, maka kasih karunia Allah itu juga yang akan membuat kita berubah. Maka kesimpulannya, kita yang sudah mendapat kasih karunia, maka kita akan mengalami perubahan. Perbedaan kita dengan agama yang lain berusaha berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita enggak, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, maka kita dimampukan untuk berbuat baik. Maka keselamatan itu adalah satu paket masuk surga dan sekaligus perubahan menuju kepada Kristus. Kalau keselamatan aja adalah karya Allah yang adalah pasti, bukan mudah-mudahan, demikian juga pertumbuhan kita pun bukanlah mudah-mudahan, tapi pasti. Oleh karena itu biarlah kita terus berjuang melawan dosa, berjuang menanggalkan semua dosa-dosa kita, dan terus fokus pada firman Tuhan, supaya akhirnya kita bertumbuh. Dan waktu kita bertumbuh dan kita fokus, ingat, kita enggak sendirian, ada Allah yang akan terus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam segala kebaikan-Mu, sehingga kami pun akhirnya ada di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Yang buat kami sangat selalu bersyukur. Kasih karunia-Mu bukanlah hanya masa lalu, tapi kasih karunia adalah setiap hari dan setiap saat nyata dan terus berlaku dalam kehidupan kami. Dan itu buat kami ada suatu pengharapan, karena kasih karunia-Mu akan menolong kami, memampukan kami, menuntun kami, mendidik kami, mendisiplin kami, sehingga pada akhirnya kami hidup mengalami perubahan, pertumbuhan, hari lepas hari, dengan pasti, sehingga kami pada akhirnya menjadi sama seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.